Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa tadzalikal yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya selalu diberikan kepada kita tak henti-hentinya. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, kita bisa berkata-kata, kita bisa berzikir, dan semuanya merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam, tak bosan tak jemu, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Lanjut daripada itu, khatib berwasiat utama kepada pribadi khatib sendiri, kemudian kepada para jamaah sekalian, marilah kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kiranya dapat berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagian dari wasiat ialah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan perintah tersebut kepada kita sekalian ialah selalu kiranya bisa mengingat kepada pedoman kita jalankan setiap hari-harinya dalam kehidupan kita. Kita hendaknya jangan lalai untuk selalu mengulang kaji dalam pedoman yang telah diberikan kepada kita. Jangan kita lalai dengan hal-hal yang lain, tetapi lebih banyaklah kiranya kita membaca pedoman petunjuk tersebut. Sebagaimana yang selalu kita ucapkan, minimal setiap minggu kita ada berucap Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi dzallil muttaqin. Nah, kitab petunjuk itulah pedoman kita itulah yang hendaknya selalu kita sering-sering untuk membukanya. Dari situ kita akan banyak tahu apa kebutuhan untuk kita yang kita butuhkan baik dalam kehidupan dunia ini sampai lebih-lebih sampai di akhirat. Antara lain perlu kita ingat, sebagaimana khatib baca tadi di surat Thaha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang maknanya kurang lebih, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Siapa saja yang berpaling daripada peringatan Allah itu banyak. Peringatan Allah itu selalu kita diingatkan selalu baik oleh teman, saudara, guru dan keluarga. Peringatan itu sangat banyak dan disampaikan selalu tidak berhenti-berhentinya, dan kita tidak boleh bosan dan tidak boleh muak. Yakni selalu mengingat daripada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang diberikan antara lain diberikan kewajiban. Disuruh untuk menjalankan semua kewajiban sebagaimana saat ini telah kita kerjakan antara lain.
Dan siapa saja yang berpaling daripada itu, lebih mengutamakan hal lain, maka Allah akan mengumpulkan di hari kiamat kelak dalam keadaan buta tak dapat melihat. Fanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kami akan menghimpun dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Orang-orang yang selalu mengabaikan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan bangkit dalam keadaan tidak dapat melihat. Dan pada saat itu dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapakah engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku dapat melihat? Kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini? Engkau bangkitkan aku di hari kiamat ini dalam keadaan tidak melihat, sedangkan dulu aku dapat melihat. Dulu aku di masa dunia apapun dapat kulihat sesukaku. Semuanya bisa dilihat dengan indahnya dan dinikmatinya. Tetapi di hari kiamat kelak dalam keadaan buta, maka Allah menjawab, qala kadzalika ayatka ayatuna fanasitaha. Allah berfirman, demikianlah terdahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitulah pada hari ini kami abaikan. Pada masa di dunia telah Allah datangkan tanda-tanda kebesaran Allah semuanya supaya dalam perilaku kehidupan tunduk pada Allah, tetapi dia mengabaikannya, mengabaikan kewajiban. Waktunya sholat, tidak sholat. Waktunya bayar zakat, tidak bayar zakat. Waktunya ini, itu, dan lain sebagainya, maka dia abaikannya. Maka wa kadzalikal yauma tunsa, karena hari itu engkau mengabaikannya, maka hari ini engkau pun kuabaikan. Dulu di masa dunia tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sampai mengabaikan perintah-perintah Allah, maka pada hari itu, pada hari kebangkitan, Allah bangkitkan, Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini juga aku melupakanmu, karena di dunia dulu engkau melupakannya. Nah, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah secuplik antara lain panduan hidup kita. Harusnya Al-Quran ini selalu kita buka-buka setiap hari. Sebagaimana kami di masjid ini selalu mengajak, mengingatkan dalam setiap lebih 1 bulan, mengingatkan bahwa perlu untuk membuka panduan. Harusnya kita semuanya generasi mau mengikutinya. Harusnya kita generasi mau kiranya menjalankannya. Kurang apa sih di kita? Kita wajib bersyukur. Kita sudah banyak sekali generasi-generasi yang diantar untuk belajar agama. Yang namun hal tersebut perlu kita jalankan lebih lanjut. Jangan kita hentikan dikala sudah pulang belajar, pulang begitu saja tidak ada makna. Yang namun marilah kita jalankan yang lebih lanjut, terutamanya mengingat-ingat kali panduan kehidupan kita, sehingga kiranya Allah memberikan nikmat yang terindah dikala kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan melihat. Naudzubillah, jangan sampai kita dibangkitkan di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Naudzubillah, summa naudzubillah. Demikian, mari kita mulai, kita masuki dengan 2 rukun al-khutbah dengan tertib.